Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Titi Nurmalasari dalam Millennial Talk atau Mitalk. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Timik Catur Sakti Kendari. Bersama tamu-tamu kita hari ini kita akan membahas terkait gerakan mahasiswa dalam transformasi digital. Oke, baik, kita langsung sapa saja dua narasumber kita hari ini yang ada di studio Tribun. Ada Ketua BM Timik Catur Sakti Kendari, Abdul Wahid. Ya. Oke, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, yang kedua ada Ketua Bidang Keilmuan Teknologi Timik Catur Sakti Kendari, Nandito. Ya. Apa kabar nih? Baik, luar biasa. Oke. Apa nih kesibukan belakangan ini? Kalau saya sendiri kesibukannya, karena saya sebentar lagi insya Allah di bulan 1 ini, tanggal 11, saya sudah akan demisioner. Jadi kesibukan saya yaitu saya ingin memacu program kerja saya, yaitu mengadakan kegiatan workshop. Karena itu sebagai program kerja saya di tahun 2021 kemarin. Dan kalau untuk kuliah sendiri? Alhamdulillah kuliah masih berjalan lancar. Karena di situasi pandemi ini masih dilaksanakan kuliah daring. Oke, jadi banyak kuliahnya kuliah daring ya? Iya. Oke. Ada tantangan-tantangan kuliah selama kuliah daring ini, ada tantangan-tantangan dari tidak? Kalau untuk saya sendiri dengan dilaksanakannya kuliah daring ini, saya rasa sepertinya kurang efektif sih. Karena dilaksanakannya kuliah daring ini, saya melihat khususnya diri saya sendiri, itu ada rasa malas untuk belajar. Karena kita tahu sendiri, kadang kalau kuliah daring itu ya bagaimana, pasti kalau yang mahasiswa itu sudah tahu, mahasiswa sudah tahu bagaimana pelaksanaan atau regulasi dari kuliah daring itu. Sekarang semester berapa? Kalau saya sekarang alhamdulillah sudah semester 7. Jadi masih mau dekat selesai. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih soal kembali ke tema kita hari ini, gerakan mahasiswa dalam transformasi digital. Nah, apa sih sebenarnya itu gerakan mahasiswa dalam transformasi digital ini? Mungkin boleh dijelaskan, Wahid? Kalau menurut saya, gerakan mahasiswa transformasi digital ini, khususnya di tahun 2022, kita bedah dulu katanya. Jadi gerakan mahasiswa ini adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum terpelajar atau kaum yang terdidik. Sedangkan transformasi digital ini adalah perubahan yang melibatkan teknologi digital. Gerakan mahasiswa transformasi digital adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum terpelajar dengan melibatkan teknologi. Oke. Jadi itu maksud dari gerakan mahasiswa transformasi digital itu. Iya. Oke. Nah, untuk apa saja sih gerakan-gerakan yang termasuk dalam transformasi digital ini? Mungkin boleh jelaskan? Kalau untuk macam-macam dari gerakan mahasiswa transformasi digital ini, sebenarnya banyak macam sih. Ada yang dilakukan melalui kegiatan bakti sosial, dengan dimana di situ mencantumkan rekening untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena bencana alam. Kemudian ada juga yang membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan menyampaikan aspirasi secara digital melalui website atau melalui media berita dan sebagainya. Kemudian ada juga gerakan Slack activism. Oke. Apa itu? Jadi gerakan Slack activism ini adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan platform media sosial. Jadi dia secara spesifik. Kalau kita bedah katanya, Slack itu adalah malas. Aktivisme itu adalah aktivitas. Artinya aktivitas atau gerakan yang dilakukan dengan memanfaatkan platform media sosial. Dengan cara kita membuat sebuah pamflet yang mana kita sebarkan, dan itu termasuk salah satu gerakan propaganda seperti yang di tahun 2021 itu yang dilakukan oleh BEM UI, the link of the service itu, untuk
Bapak Jokowi itu termasuk gerakan selak aktivisme. Kalau di Kota Kendari sendiri, maksudnya kita lihat gerakan selektivisme ini banyak dilakukan oleh mahasiswa tuh seperti apa? Kalau untuk di Kota Kendari sendiri, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu selain dari momentum seperti momentum kemarin di tanggal 26 September, kemudian di Oktober, kemudian setelah itu juga yang dilakukan di hari-hari yang lain, yang mana di situ kita gerak itu memang betul-betul untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Jadi kalau untuk di Kota Kendari sendiri yaitu sepertinya lebih banyak sih gerakannya itu lewat media berita, lewat media berita untuk mahasiswa sendiri kan. Beda lagi kalau dari mungkin golongan-golongan yang lain, ada gerakan-gerakan yang memang secara spesifik gerakannya itu langsung. Jadi untuk di Kota Kendari sendiri gerakan-gerakan mahasiswa ini masih banyak dilakukan lewat pemberitaan ya? Iya. Itu tergolong selektivisme atau seperti apa? Nah, itu termasuk gerakan selektivisme karena kita tahu sendiri di Kota Kendari kan ini masih berlaku pembatasan-pembatasan. Jadi untuk pemberlakuan demonstrasi dan lain sebagainya, mungkin dalam setahun kemarin itu kita lihat kayak kurang begitu. Karena lebih banyak gerakannya itu melalui berita, link media berita. Kemudian dengan gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke edukasi, lebih mengarah ke sosial, seperti itu sih kalau saya melihat. Yang mana di Kota Kendari ya? Oke. Melihat gerakan mahasiswa ini sendiri, Wahid menilainya seperti gerakan mahasiswa ini sebagai mitra pemerintah atau mitra aktivis pemerintah? Kalau menurut saya sih gerakan mahasiswa itu tidak harus kita katakan bahwasanya setiap gerakan mahasiswa itu selalu ditunggangi. Karena kenapa? Karena gerakan mahasiswa ini bisa sih mengarah ke mitra pemerintah, bisa mengarah ke mitra kritis pemerintah. Tergantung kegiatan yang kita lakukan. Kalau kegiatan yang kita lakukan yang memang itu baik untuk kemaslahatan masyarakat, kita bermitra dengan pemerintah. Kayak seperti kegiatan vaksinasi, itu kan termasuk gerakan mahasiswa melibatkan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kalau misalnya gerakan yang dilakukan dengan cara mengkritisi pemerintah, mau tidak mau berarti ada kesalahan, ada sebuah oligarki dari pemerintahan itu yang dimana dalam menjalankan wewenangnya itu tidak sesuai, ada hal-hal yang tidak sesuai yang mana itu merugikan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa yang mana mahasiswa itu adalah agent of change dan social control daripada pemerintah, mau tidak mau kita gerakan itu murni karena kita ingin mengkritisi pemerintah bahwasanya pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, kewenangannya itu tidak betul-betul untuk bermanfaat atau untuk kemaslahatan dari masyarakat itu sendiri. Sejauh ini ada tidak kendala atau tantangan yang dihadapi gerakan mahasiswa dalam transformasi digital ini? Kalau untuk saya sendiri sih tantangan ataupun kendalanya itu ada. Kalau tantangannya itu sebenarnya lebih ke arah memacu kreativitas kita sih. Kita dipacu untuk punya kreativitas, punya daya juang, punya kesemangatan. Kemudian untuk kendalanya bagi kita yang memang orangnya senang bersantai-santai, ya mager gitu. Jadi kendalanya ada ke rasa malas kita sih untuk melakukan sebuah gerakan. Tapi kalau untuk selama ini yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, itu kalau memang untuk kemaslahatan masyarakat, ada masalah di masyarakat,
tantangan ataupun kendala yang ada itu saya rasa tidak membuat saya itu menjadi turun semangat untuk menyuarakan atau untuk membuat sebuah gerakan dalam perubahan di era digital ini. Secara tidak langsung kan ini pasti mahasiswa dituntut untuk cakap digital kan? Iya. Nah, bagaimana itu untuk menyiasati atau menghadapi kita ini harus bisa digital, harus bisa bertransformasi ke digital. Bagaimana yang dilakukan mahasiswa sendiri? Kalau secara umum, mungkin kalau kita melihat dari mahasiswa itu pasti mereka sudah cakap mengenai digital ini. Kalau secara dari kami sendiri atau secara khusus dari kami kan memang kuliah di sekolah teknologi. Di STIMIK Catur Sakti Kendari kami kuliah di situ, jadi memang semua materi kuliah itu memang pembahasannya mengenai programmer, mengenai pembuatan aplikasi dan lain sebagainya, belajar coding. Dan itu juga yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri, bahwasanya mahasiswa itu jangan hanya tahu bahasa Inggris, jangan hanya tahu ini, tetapi harus juga tahu mengenai bahasa coding, bahasa pemrograman. Dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kami di STIMIK Catur Sakti Kendari. Itu kalau orang bilang itu makanan kesehariannya, belajar coding, tugas-tugas. Kemudian untuk kecakapan digital sendiri, sebenarnya untuk kita sebagai mahasiswa memang harus lebih mengerti mengenai digital itu. Karena kenapa? Karena kalau umpama kita tidak mengupdate atau mengupgrade pengetahuan kita ke digital, pasti kita akan terjerumus dengan zaman. Karena zaman ini diprediksi ke depan itu semuanya akan didigitalisasi. Mulai dari ekonomi, kemudian pendidikan, di bidang-bidang yang lain itu semua ditransformasi, dipindah yang tadinya mungkin offline dikasih jadi online, yang tadinya manual kemudian digitalisasikan. Jadi kita memang harus cakap mengenai digital ini. Kalau mengenai banyaknya ini profesi-profesi yang hilang dan diganti dengan digital, itu bagaimana dari mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari menanggapi atau menghadapi itu? Kalau untuk profesi sih yang katanya di musim pandemi ini karena diberlakukannya semuanya serba online atau serba daring, kalau saya melihat sih nggak ada profesi yang hilang begitu, tapi hanya berubah, hanya terganti. Bagaimana orang itu bisa punya daya kreativitas mau belajar tentang digital ini. Karena kalau kita tidak mau belajar yang seperti saya katakan tadi, itu akan terjerumus oleh zaman. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Contohnya seperti mungkin usaha-usaha UMKM dan sebagainya, yang tadinya mungkin mereka berusaha itu cari uang itu dengan cara offline, berjualan offline, mau tidak mau mereka harus mengupgrade dengan berjualan online, entah itu dengan menggunakan mungkin Facebook Ads atau berjualan di marketplace, atau juga berjualan dengan menggunakan website dan atau menggunakan platform yang lain, media sosial yang lain. Itu butuh upgrade ilmu. Agar kenapa? Agar yang tadinya sebenarnya profesi itu hanya berpindah, yang sebagian terkonstruksikan hanya berpindah saja sih dari offline ke online. Hanya berpindah saja, sebenarnya bukan profesinya yang hanya berpindah kebiasaan. Kebiasaan kita biasanya secara manual, secara offline, ini berpindah secara online, kemudian secara otomatis lebih mengefisiensi kerjaan kita. Jadi bukan untuk bagaimana teknologi ini diciptakan untuk menghilangkan daripada tugas daripada manusia, bukan, tetapi bagaimana teknologi ini diciptakan yaitu untuk membantu mengefisiensi kegiatan dari manusia yang dilakukan. Oke. Jadi bagaimana ini untuk peranan tersebut, meski menciptakan teknologi, bagaimana mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari untuk menciptakan peluang bisnis ke arah digital? Kalau untuk peranan dari mahasiswa, khususnya kami ya,
di BEM STIMIK Catur Hati Kendari dalam transformasi digital ini. Alhamdulillah kami ini di BEM ini di tahun 2021 telah membentuk namanya Komunitas Mahasiswa Teknologi STIMIK Catur Hati Kendari atau yang disingkat KMTS. Kebetulan ketuanya juga adalah ini Saudara Nandito. Jadi di komunitas itu alhamdulillah kita sudah buat gebrakan ke arah teknologi dengan mengadakan sebuah workshop. Yang pertama kita sudah mengadakan workshop tentang web front end, cara membuat website untuk tampilan depannya. Kemudian untuk workshop kedua juga ini kita sudah rancang untuk mengadakan tentang web back end, itu membuat sebuah database-nya. Kemudian setelah itu kita akan buat juga workshop yaitu tentang pembuatan aplikasi Android, kemudian pengenalan Firebase atau database dari aplikasi Android itu sendiri. Kemudian setelah itu pengenalan akun Google. Jadi mahasiswa-mahasiswi kami dalam komunitas itu yang melaksanakan workshop itu kami akan latih dengan memang dosen-dosen yang memang punya pengalaman yang bilang notabene memang basicnya di situ. Itu pengenalan nantinya kita ingin memacu dari mahasiswa-mahasiswa kami itu agar semangat untuk belajar bahasa pemrograman tadi, termasuk tadi membuat aplikasi Android. Setelah itu kemudian diajarilah cara untuk mengupload ke Play Store. Jadi seperti yang dikatakan oleh Saudara Nandito, kita jangan hanya sebagai pengikut, sebagai hanya yang melihat-lihat, tetapi kalau bisa kita yang menggagas, kita yang menciptakan dari teknologi itu sendiri. Kemudian setelah itu kita rencana juga mau melaksanakan workshop yang berikutnya yaitu tentang IoT atau kecerdasan buatan. Kemudian setelah itu baru kita laksanakan workshop tentang desain dan multimedia. Kemudian untuk di komunitas kami sendiri ketika sudah dilaksanakan workshop ini, nantinya mereka, karena kita batasi setiap workshop itu kita batasi 10 orang. Jadi 10 orang nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat, nantinya mereka akan merekrut teman-temannya yang memang senang dengan ini, teknologi-teknologi yang tadi, senang dengan itu, sehingga nantinya mereka yang akan membuat study club, belajar bersama sesuai dengan keinginan dari mereka sendiri, atau keinginan dari ilmu atau pembelajaran yang mereka ingin pelajari, yang ingin mereka tekuni di situ. Kemudian baru lagi kami alhamdulillah sudah mencoba menginisiasi, itu namanya kampus YouTuber. Kampus YouTuber. Jadi kenapa kita coba inisiasi ini? Ternyata peluangnya itu sangat besar untuk YouTuber ini, profesi YouTuber ini. Jadi ini adalah profesi baru. Awalnya kan memang tidak ada namanya YouTuber. YouTuber ini kan YouTube partner. Artinya ketika kita sudah mencapai persyaratan kan YouTube itu ada kan persyaratannya. Jadi nantinya kan kita akan mendapatkan income di situ. Ini kita coba inisiasi kampus YouTuber ini. Kalau yang saya melihat data yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi dalam gerakan akselerasi digital, bahwasanya di tahun 2021 itu untuk income yang didapatkan oleh digital itu sekitar 70 billion US dollar. Kemudian diprediksi di 2025 itu 146 billion US dollar. Dan ini merupakan peluang bagi kita untuk belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Yang kita bisa dulu kita buat kreativitas. Jadi memang untuk platform YouTube sendiri ini sebenarnya sebagai wadah kita, sebagai wadah kita untuk berkarya, karena kan yang upload video sebagainya. Kemudian nantinya kalau di YouTube kita sudah besar, nanti kita bisa masuk ke platform media lain. Istilahnya kita membuat branding dulu di satu wadah. Setelah besar di YouTube, kemudian nantinya dia akan bisa showing lagi ke Facebook, kemudian ke Instagram, ke TikTok, dan itu nanti ke depan nanti mereka akan buat branding, dan itu yang kami inginkan, sehingga terciptalah jiwa-jiwa untuk menciptakan sebuah karya yang pertama. Kemudian yang kedua, memacu semangat untuk bagaimana bisa menghasilkan di era digital ini. Yang berikutnya, kemudian yang ketiga yaitu selalu optimis. Selalu optimis bahwasanya meskipun di musim pandemi ini
jangan kita kira bahwasanya peluang itu sudah ada, tapi bagaimana kita bisa menciptakan peluang baru atau profesi-profesi baru. Kalau umpama nantinya kita sudah punya penghasilan di situ, penghasilan di mana-mana, nantinya kan kita bisa merekrut karyawan atau merekrut orang-orang yang memang di situ memiliki kecakapan dalam digital itu sendiri. Oke. Untuk yang terlibat sendiri hanya mahasiswa di STIMI Catur Sakti, atau memang ada masyarakat luar yang bisa ikut dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan? Kalau untuk sementara yang kami laksanakan workshop ini, itu kami laksanakan dulu untuk mahasiswa-mahasiswa yang kami pimpin dulu, yang tergabung dalam komunitas tadi. Untuk kedepannya mungkin saya nggak tahu dengan kepemimpinan BEM yang baru, kalau nanti sudah ada, itu memang kalau umpama kita melihat banyak dukungan atau banyak memang yang minat untuk dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat ini kan, setelah habis kita buat kegiatan kan kita langsung rilis ke media. Kayak kemarin pas workshop tentang web front end kan sempat juga saya rilis ke Tribun News Sultra. Saya sempat rilis juga itu, jadi mau tidak mau kan pasti orang pada membaca. Kalau ada rasa minat, kita melihat kan mau tidak mau kan semua harus serba riset dan data. Kita harus tahu dulu berapa orang yang menyukai, berapa orang yang senang kan. Kalau kita sudah dapatkan datanya dengan melalui riset tadi, mau tidak mau workshop tadi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang kami inisiasi, mungkin kita bisa soundingkan juga ke teman-teman kampus di luar STIMI. Istilahnya lah kolaborasi. Iya, kita bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus lain, sehingga nantinya yang kami harapkan mahasiswa-mahasiswi kami itu sendiri maupun juga ya, dari teman-teman mahasiswa atau dari BEM-BEM lain yang ingin kolaborasi dengan kami, nantinya itu kami harapkan semua bisa cakep tentang digital ini, tidak awam mengenai digital ini. Mungkin bisa saya tambahkan lagi. Jadi alhamdulillah di kampus kami itu tiap wisudawan wisudawati mereka itu selalu menciptakan teknologi-teknologi baru, karena memang berdasarkan permasalahan di masyarakat itu sendiri. Untuk teknologi yang memang saya melihat di kampus kami yang saya rasa itu termasuk bagus untuk dikembangkan, itu ada yang salah satu senior kami juga sudah wisudawan, itu menciptakan aplikasi e-learning, pembelajaran online. Ada juga yang di tahun 2020 ya, menciptakan hidroponik. Jadi menciptakan hidroponik. Kemudian ada juga yang menciptakan sistem pengelolaan keuangan. Ada juga yang menciptakan itu aplikasi konversi ke database untuk pelaporan pajak. Jadi di pelaporan pajak keuangan itu biasanya kalau melapor pajak itu kan biasanya masukkan dulu data-datanya ke Excel. Tapi alhamdulillahnya dengan mempermudah itu cukup kita upload ke website itu. Nanti website itu yang konversi jadi sehingga itulah yang digunakan untuk pelaporan. Yang ada juga yang diciptakan itu sistem deteksi plat mobil dengan menggunakan algoritma YOLO. Jadi kalau umpama mobil-mobil masuk begitu, mungkin cocok untuk seperti mungkin usaha-usaha pencucian mobil atau mungkin parkir, itu bisa dideteksi dengan plat mobilnya berapa jumlah mobil yang masuk. Itu memang masih perlu dikembangkan lagi. Dan tidak bisa timbul motivasi untuk membuat seperti itu, untuk mengembangkan keluar kalau bisa dijadikan industrialisasi, kalau memang kita itu tidak cakap mengenai digital itu. Sehingga memang perlunya kita membuat sebuah gerakan mahasiswa, gerakan yang dilakukan oleh kaum terpelajar dengan melibatkan perubahan teknologi digital itu. Itu kan ide-ide sederhana sebenarnya, ide-ide sederhana kemudian bisa dibuat teknologi. Ada sudah ada kegiatan sosialisasi atau sounding ke pemerintah terkait ide-ide tersebut? Kalau untuk sounding ke pemerintah sih belum, karena memang
kami ini masih fokus ke internal dulu. Kita membuat gerakan-gerakan seperti workshop, kemudian yang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain secara digital itu memang kita masih fokus dulu di kampus kami. Tapi saya berharap dengan kegiatan berkolaborasi dengan Tribun News Ultra ini yang ditampilkan secara live streaming ini, saya harap ya dari pemerintah daerah ya khususnya ada yang melihat tentang gerakan-gerakan kami yang ingin kami inisiasi. Kami kan tidak bisa berjalan sendiri, kami kan perlu kolaborasi. Entah itu kolaborasinya dalam segi pendanaan untuk mendanai penelitian atau teknologi yang sudah diciptakan ini kan masih perlu pengembangan, perlu dana juga, perlu dukungan daripada stakeholder yang memiliki pendanaan itu. Kami perlu supaya apa? Supaya kami itu buat gerakan tidak hanya bicara. Kalau hanya bicara kan gampang saja kita buat gerakan-gerakan ini, tapi tidak ada prakteknya, tidak ada realisasinya. Kami harap kami buat gerakan-gerakan itu memang betul-betul ada realisasinya, ada prakteknya yang bisa dilihat. Dan itu yang kami coba bangun dulu. Kami coba bangun dulu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan secara dengan pelatihan teknologi di kampus kami. Dan begitu kan nanti kami ada semacam kayak portofolio, ada yang ingin tampilkan, makanya kami sudah buat kegiatan ini, kemudian ada yang sudah mencetakkan ini, sehingga nantinya itu bisa kita gunakan sebagai tampilan begitu, tampilan kepada mungkin pemerintah daerah khususnya, supaya kami harap dengan kegiatan itu bisa ada dukungan begitu, dukungan moral, kemudian dukungan material juga. Oke, mungkin terakhir nih, apa harapannya dari gerakan mahasiswa dalam transformasi digital 2022? Apa yang diharapkan dari gerakan mahasiswa dalam transformasi digital 2022? Mungkin Wahid boleh pertama. Kalau untuk harapan saya sih, saya biasanya mengutip pada kutipan yang saya senang sih kutipannya. Kutipannya ini pakai bahasa Arab. Jadi kutipannya seperti ini nabi yani subani amrul rumah wafi akudami hayatah. Artinya sesungguhnya di tangan pemuda lah letaknya suatu umat dan kehidupannya suatu umat. Artinya apa? Kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa yang berintelek, yang memiliki pendidikan, seharusnya kita harus bisa melihat bahwasanya di musim pandemi ini banyak masalah yang perlu kita pecahkan. Kita pecahkan, khususnya kita pecahkan ke arah digital tadi, ke arah teknologi tadi, sehingga itu juga bisa membuat kita itu bisa merealisasikan daripada gerakan mahasiswa agen of change saja, agen perubahan. Jadi jangan hanya kita berbicara mengenai demonstrasi dan sebagainya, tapi kita bicara juga kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada negara ini. Kalau ada yang bilang, jangan tanya apa yang telah diberikan oleh negara padamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan pada negara ini. Jadi di negara ini tidak bisa diberikan hanya modal bicara, modal kritisi saja tanpa ada solusi. Tapi kalau bisa kita minim mengenai bicara, tapi memang kita lebih ke arah gerakan ada solusi yang diberikan. Ya, gerakan atau solusi, sehingga kita bisa betul-betul merealisasikan daripada keinginan menjadi negara maju, itu Indonesia maju itu. Kalau kita bisa melihat kalau kita melihat dari faktor negara maju itu kan masuk dalam satu kategorinya, yaitu infrastruktur teknologinya itu. Kayak negara di Amerika kan memang betul mereka memiliki teknologi yang sangat luar biasa, ya. Seperti Microsoft, seperti Google, YouTube dan sebagainya, sehingga mereka kuasai pasar itu. Kami harap juga di negara kita sendiri khususnya
Nggak usah lah kita bicara tentang misalnya di daerah kita sendiri. Bagaimana kita bisa ke depan itu ada ide-ide kecil, ada ide kecil, tapi itu bisa kita realisasikan. Alhamdulillahnya kalau di kampus kami itu ada dosen kami memang sudah membuat dua startup, yaitu startup dari media, kemudian startup dari ekonomi digital, e-commerce atau bilang singkat e-commerce, e-commerce penjualan online, itu dari jual beli. Jadi memang sudah hak ciptanya, aplikasinya juga saya pernah lihat itu sudah ada, dan itu adalah startup daerah. Kalau saya bilang kan startup daerah, karena pasti banyak juga sudah tahu itu kinerja jual beli bagaimana. Sangat. Masyarakat Kota Kendari khususnya itu kan senang berjualan di KJB. Memang kalau di KJB itu kalau kita mengupload barang, itu kan akan tertimbun. Kita tidak bisa melihat barang yang di bawah Islam, kita tidak bisa cari yang barang di bawah itu. Kalau sudah kita tertimbun. Tapi alhamdulillahnya dengan inisiasi dari salah satu dosen kami dengan membuat e-commerce ini atau startup dari jual belinya KJB, itu bisa jadi barang yang sudah itu bisa kita terus lagi untuk naik ke atas. Kita bisa melihat lagi kan, jadi tidak tertimbun gitu. Tetapi mungkin untuk pengembangannya itu mungkin masih dalam proses, karena untuk membuat bagaimana bisa saling bersinergi atau bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak mau masyarakat harus kita lagi ke sana, sounding lagi ke KJB yang tadinya senang berjualan. Kalau jual beli kan kalau menggunakan aplikasi juga kan akan berubah lagi cara jualannya. Tapi saya melihat juga dari semangat dari dosen kami itu memang untuk membuat startup itu bisa istilahnya berkembang, bisa digunakan, itu alhamdulillahnya semangat. Dan juga saya melihat sudah ada timnya juga. Tapi kami harapkan ini sebagai cara kami sebagai mahasiswa juga untuk termotivasi dengan mungkin kita menceritakan yang sudah dibuat oleh dosen-dosen kami itu sebenarnya membuat kami itu termotivasi. Sehingga untuk saya sendiri, saya alhamdulillahnya juga itu sudah ada gerakan untuk di teknologi. Itu saya membuat sebuah YouTube namanya Abdul Aher, itu juga sudah monetisasi juga. Jadi memang di situ saya lebih ke arah berbagi tentang cara pembuatan website, kemudian tutorial Android, komputer dan sebagainya. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya nanti saya tidak hanya asal bicara saja, saya sudah membuat. Sudah ada tindakan yang dilakukan. Ya, dan saya buat itu awal mulanya itu karena memang ada masalah. Maksudnya masalah saya sendiri dulu, saya pecahkan, saya buatkan video. Ternyata ada juga masalah dari subscriber. Subscriber. Ada juga yang terkena masalah itu. Dan itu yang alhamdulillahnya yang buat banyak yang nonton. Kemudian di situ tentang YouTube saya itu kan saya biasa terterakan link media sosial. Mereka kadang DM saya minta bantuan mengenai ini. Artinya apa? Artinya di sini kita berkreasi itu sebenarnya tidak harus kita punya produk. Itu yang intinya itu sebenarnya kita tidak harus punya produk. Yang penting kita punya kreativitas tadi. Kita punya kreativitas, ada masalah kita buatkan dalam bentuk video kan. Atau mungkin kita buat proyek kecil kan. Kemudian kita bagi sama orang. Itu yang kami harapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tadi itu bisa bermanfaat khususnya di masyarakat begitu. Yang terakhir ada tambahan ini disampaikan lagi pada teman-teman mahasiswa. Untuk yang terakhir pada teman-teman press meeting yang nonton Presma, untuk mahasiswa kami harapkan jadilah tersedak dan follower, jadilah penggagas, pengikut.
kemudian untuk teman-teman pres yang lain, kita tidak bisa besar kalau tidak melaksanakan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu penting sekali untuk saling membesarkan. Kalau kita coba membesarkan organisasi kita, maka organisasi akan membesarkan kita. Itu sepertinya kata-kata dari organisasi. Jadi memang kita harus saling berkolaborasi. Kemudian kita juga harus memiliki nilai value atau nilai manfaat. Apa manfaat yang kita bisa buat, apa manfaat yang kita bisa laksanakan, kemudian apa masalah yang bisa kita pecahkan. Nah, kita sebagai mahasiswa tadi, sebagai mungkin ada juga yang hadir teman-teman Presma dari kampus yang lain, kita sebagai pemegang kewenangan khususnya dalam kemahasiswaan, kita punya wewenang. Bagaimana caranya dengan wewenang kita itu kita gunakan dengan baik, khususnya untuk digunakan untuk belajar kepemimpinan, dan kita anggaplah mahasiswa-mahasiswi kita itu sebagai rakyat kita. Sehingga nantinya kalau umpama ke depan kita di Kodar menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader, menjadi seorang pejabat, kita sudah terbiasa memimpin dengan bijaksana, memimpin dengan adil, memimpin dengan jujur. Itu kita bisa. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua BM STIM Catur Sakti Kendari Abdul Wahid dan Ketua Bidang Keilmuan Teknologi STIM Catur Sakti Kendari dan Dito. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Tribun hari ini. Terima kasih juga. Ya, sudah berbagi cerita, berbagi ilmu. Semoga kegiatan-kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan nanti bisa sukses terus lancar. Sekali lagi terima kasih. Namun sebelum kita tutup, di Tribun itu ada slogan. Slogan kan? Saat saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Tribun. Mata lokal menjangkau Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Apakah ada gaya-gaya atau gimana gitu? Lokal ini saja. Oke, boleh? Oke, siap. 1, 2, 3, Tribun. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.